Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ini gara PDN. Aku kita diletakkan. Iya betul. Yang saya hormati ini penasihat dan sesepuh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Jombang, ada Ustaz Abdul Rahman Sani, ada Dr. Rahmat, Ketua PDM 2015, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jombang, Abdul Malik dan seluruh jajaran PDM Kabupaten Jombang, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Jombang dan seluruh jajaran, juga Ketua dan Sekretaris Unit Pembantu Pimpinan IPP PDM Jombang, juga seluruh pimpinan cabang Muhammadiyah yang hadir dalam acara Rapimda PDM Kabupaten Jombang, sekaligus juga dengan capacity building revitalisasi Idilo Koridor yang saya hormati dan saya banggakan. Ya, alhamdulillah luar biasa, saya kira paparan dari Ketua PDM Jombang yang tentu menggambarkan kalau di provinsi itu Gubernur bilang Jatim bangkit kan begitu, dan sekarang ditambahi Jatim bangkit terus melaju kan begitu. Nah, saya kira PDM Jombang juga sama, PDM Jombang bangkit dan terus melaju. Kita coba lihat dari yang disampaikan beliau, dari gambaran baik program-program atau kinerja yang sudah dilakukan selama 1 semester ini semenjak musyawarah daerah sampai kemudian pengukuhan, dan juga beberapa hal yang tentu ini menjadi kebanggaan saya sebagai Ketua PWM yang sekaligus putra daerah Jombang. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak sambutan ya, sekalian langsung arah ya, biar tidak bolak-balik gitu ya. Nanti kalau sudah buka terus duduk situ lagi, kok kayaknya terlalu lama ya, sekalian saja. Nah, jadi revitalisasi ideologi, jadi revitalisasi ideologi politik dan organisasi. Ada 3 hal: ideologi, organisasi, dan politik. Nanti politik yang terakhir saja, karena politik ini sangat sensitif kan begitu. Mungkin Bapak Ibu menunggu fatwa PWM yang dimilih sokongan. Nah, revitalisasi ideologi, saya sering menyampaikan revitalisasi ideologi ini kan sebenarnya program prioritas. Program prioritas penentuan ideologi itu harus selalu dilakukan, karena ada 8 pilar program prioritas itu kan, salah satunya adalah penentuan ideologi. Ideologi Muhammadiyah sekarang ini sedang menghadapi 3 tantangan. Tantangan pertama itu adalah kerapuhan ideologi Muhammadiyah. Kenapa dikatakan kerapuhan ideologi Muhammadiyah? Karena banyak warga Muhammadiyah dan mungkin juga pimpinan Muhammadiyah itu meragukan kebenaran ideologi Muhammadiyah.
antara kita ini ternyata juga ada yang meragukan kebenaran ideologi Muhammadiyah. Ideologi Muhammadiyah itu kan ya sebenarnya landasannya pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang tentu faham agamanya menurut faham Muhammad, yang secara manhaj nanti itu adalah manhaj Tarsi Muhammad. Nah, tetapi kadang-kala kita ini ragu-ragu. Padahal kalau sudah bicara tentang manhaj itu tidak ada memang yang mutlak kemudian 100% itu benar, tidak ada. Termasuk organisasi Islam yang lain tidak akan berani mengklaim itu kebenaran. Karena ada kebenaran itu benar seakar dewi, ada kebenaran benar karena akeh, dan ada kebenaran hakiki yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Muhammad ini berusaha untuk seperti itu, rujukannya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau orang itu sudah ragu dengan kebenaran ideologi Muhammadiyah atau ragu dengan faham agama menurut Muhammadiyah, maka biasanya komitmen dan loyalitas terhadap Muhammadiyah itu berkurang. Maka ini tugas kita, bagaimana kita melakukan peneduhan ideologi sekaligus menyampaikan kebenaran ideologi Muhammadiyah. Nah, yang kedua, pergeseran ideologi Muhammadiyah. Pergeseran ideologi Muhammadiyah itu kita sering warga Muhammadiyah atau pimpinan Muhammadiyah itu menduakan Muhammadiyah dengan yang lain. Mohon maaf. Ngakui Muhammadiyah, ya, tapi aktif dengan ideologi lain. Sing Salafi, ada yang mungkin dulu HTI, ada yang kemudian FPI. Ini pergeseran, dan kita lihat juga banyak seperti itu. Akhirnya apa? Karena ada pergeseran seperti itu, menduakan ideologi Muhammadiyah dengan ideologi yang lain, maka kemudian menjadi ragu-ragu dengan kebenaran ideologi Muhammadiyah. Termasuk tadi Pak Malik sudah menyampaikan, banyak di antara kita ini kalau undang pengajian bukan ustaz, bukan mubalik, bukan dari Muhammad, bukan dari Prof mubalik Muhammad. Ini. Nah, kalau ada pergeseran ini menduakan Muhammadiyah dengan ideologi yang lain, ya komitmen dan loyalitasnya pasti akan berkurang juga. Maka ini yang perlu direvitalisasi, dikuatkan. Maka pengajian, peneduhan ideologi itu sangat penting. Dan yang ketiga adalah pembangkangan terhadap ideologi Muhammad. Ada pimpinan Muhammadiyah, ada anggota majelis lembaga Muhammadiyah, ada karyawan amal usaha Muhammadiyah. Kalau di dalam dia Muhammadiyah, tapi kalau di luar dia menjelek-jelekan Muhammad. Si MMPTM Kabupaten Malang itu pernah mengeluarkan satu anggotanya karena dia menjelek-jelekan Muhammadiyah hanya gara-gara perbedaan hari raya antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Kebetulan dia ideologinya bukan ideologi Muhammad, dia Muhammadiyah, ikut CMM, tapi ada pergeseran sekaligus ada pembangkangan.
maka dia menjelek-jelekan Muhammadiyah, dan itu diketahui, bahkan diviralkan melalui media sosial. Maka PDIP Kabupaten Malang mengambil tindakan tegas, maka anggota CIMM yang demikian ini kemudian dibuat. Termasuk juga banyak karyawan amal usaha Muhammadiyah. Misalnya rumah sakit Muhammadiyah, karyawannya ojo berobat ke rumah sakit Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah itu kayak apa? Itu bangkai. Tidak boleh seperti itu. Apapun kondisinya, itu rumah kita nek ono LE ya kita perbaiki tanpa harus menceritakan kekurangannya kepada orang lain. Ya kecuali kalau memang layanannya tidak ada, itu beda lagi. Kebetulan misalnya layanan penyakit onkologi itu misalnya. Nah, kalau onkologi mungkin di rumah sakit Muhammadiyah Jombang tidak ada ya bisa di kebetulan kami tidak ada, mungkin bisa ke rumah sakit ya. Nah, ini adalah problem ideologi, tantangan ideologi Muhammadiyah. Maka pimpinan persyarikatan di level manapun wajib melakukan peneguhan revitalisasi ideologi Muhammadiyah. Supaya apa? Tidak terjadi kerapuhan, tidak terjadi pergeseran, tidak terjadi, apalagi terjadi pembangkangan. Termasuk di amal-amal usaha Muhammadiyah. Orang itu kalau komitmen dan loyalitasnya rendah, tidak akan mungkin dia bekerja maksimal untuk memajukan Muhammadiyah. Kalau karyawan amal usaha itu komitmen dan loyalitasnya rendah, tidak akan mungkin dia akan memajukan Muhammadiyah. Tidak akan mungkin dia memajukan amal usaha Muhammadiyah. Maka ini tugas kita. Bagaimana kita harus selalu merevitalisasi, melakukan peneguhan, melakukan penguatan ideologi Muhammadiyah di level manapun, di amal usaha apapun.